Menurut pandangan saya, ketika perempuan ini mengatakan bahwa pimpinan negara menjadi dalang di balik KKB, ini adalah sebuah statement yang sangat kontroversial dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap masyarakat Papua. Kita ketahui bersama bahwa sudah seringkali seorang Presiden Joko Widodo mengunjungi bumi Cendrawasih. Sudah ada banyak infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi di bumi Cendrawasih. Itu semua adalah bukti nyata, bukti bahwa seorang Presiden Joko Widodo sangat mencintai masyarakat Papua. Lantas kenapa di negara kesatuan Republik Indonesia ini masih ada banyak manusia-manusia yang menyebarkan berita bohong atau hoax, yang kerjanya hanya berkuar-kuar untuk nyinyirin Presiden Jokowi? Padahal rakyat Indonesia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jokowi selama ini sudah bersusah payah, sudah berjuang habis-habisan untuk membangun daerah Papua. Bahkan menurut saya, seorang Presiden Joko Widodo bukan hanya membangun daerah Papua, tetapi Presiden Jokowi sudah membuktikan kepada masyarakat Indonesia tentang makna dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi lakukan hal itu dan Jokowi buktikan hal itu dengan membangun kesejahteraan mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 April 2023. Video ini saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini udah di-prank ya oleh mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi. Terutama ya di dua periode ini ya, periode Pak Jokowi menjabat. Nggak udah tuh di berita di era pimpinan Presiden Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Banteng ya, Ibu Megawati. Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Megawati. Di era dua periode ini, era kepemimpinan Bapak Jokowi sampai sekarang ya, sampai sekarang ribut kan rame KKB Papua Merdeka. Negara Papua Merdeka ya, Gerakan Papua Merdeka KKB. Di mana rakyat Indonesia itu diprank oleh kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi. Banyak gugur juga ya polisi, TNI di Papua yang ditugaskan di Papua, pengaman Papua ya, yang tertembak oleh pasukan KKB lah, segala macam pelanggaran HAM terberat ya. Belum lagi warga sipil yang dimana ternyata para petinggi-petinggi ya, pimpinan dari Gerakan Papua Merdeka itu sendiri diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara ya, di Istana Negara menghadap Presiden. Apakah itu diliput oleh media? Diliput oleh media. Itu pertemuan ngumpet-ngumpet ya Pak Jokowi ya. Pimpinan KKB, pimpinan Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Negara. Istana Presiden ke Istana Negara Anda undang. Tidak seperti pakaiannya, tidak seperti anggota KKB pada umumnya yang memakai pakaian khas Papua. Dia datang menghadap Anda Presiden Jokowi di Istana Presiden. Pakaiannya rapih, pakai jas ya. Pakai jas, pakai dasi menghadap Anda. Tidak seperti gerakan-gerakan Papua Merdeka yang seperti di Papua. Apakah itu diliput oleh media Pak Jokowi? Kenapa ya gerakan Papua Merdeka itu tidak kelar-kelar Pak Jokowi ya? Tidak bisa ditangani, tidak bisa diberantas. Padahal jelas-jelas petinggi-petinggi dari Gerakan Papua Merdeka itu ya, Anda undang, kalian undang ke Istana Presiden ya, Anda undang bertemu dengan Anda Presiden Jokowi.
Apakah itu diliput oleh media? Ya, media tahu dan seluruh warga negara Republik Indonesia tahu. Saya kasih tahu ini kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada junjungan ya pimpinan negeri ini ya, yang tahu banyak pelanggaran HAM terjadi, yang pro kepada pimpinan Anda, Pak Jokowi. Saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk pendukungnya Pak Jokowi yang mungkin sekarang beralih mendukung Pak Ganjar itu, Pak Uban ya, yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Kenapa? Ya, kenapa petinggi Papua Merdeka itu, gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Presiden? Anda undang, apa yang Anda bicarakan? Pertemuan tertutup ini apa yang Anda bicarakan? Sampai sekarang ini itu tidak bisa ditumpas. Gerakan Papua Merdeka itu, KGP, Gerakan Papua Merdeka. Apa yang Anda bicarakan, Pak Jokowi? Apa yang Anda bicarakan? Anda mengundang petinggi-petinggi perwakilan ya, perwakilan dari ketua Gerakan Papua Merdeka itu ke Istana Presiden. Apa yang Anda bicarakan, Pak Jokowi? Setelah dia menghadap Anda, mungkin dia bawa uang berkoper-koper, berapa banyak nominal uang, sehingga tiap kali kedatangannya dia selalu membeli handphone baru. Ketua Gerakan Papua Merdeka itu ya, perwakilan dari ketua Gerakan Papua Merdeka membeli handphone baru, membeli nomor baru, SIM card nomor cantik, nomor mahal. Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya, apa yang Anda bicarakan, Pak Jokowi ya, dengan pimpinan ketua Gerakan Papua Merdeka itu yang Anda undang ke istana ya. Salam waras Pak Jokowi ya, salam waras. Rakyat cerdas bersatu. Di balik kegaduhan di negeri ini, pelanggaran HAM di negeri ini ya, ada pimpinan negara ya, pimpinan negara yang menjadi dalang di balik kekacauan negara Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya, salam waras ya. Rakyat cerdas bersatu. Apa yang Anda bicarakan, Pak Jokowi? Mengundang gerakan ketua, perwakilan gerakan ketua Papua Merdeka itu ke istana. Apa yang Anda bicarakan? Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya. Salam waras Pak Jokowi ya. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan hai lonte, udah bosennya hidup lu tuh bikin hoak. Siapa yang bayar kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Kalau kamu udah ketangkep polisi, baru menikmati di penjara. Kerudungmu tuh dibuka, hijabmu tuh dibuka dulu, codot, dajjal, iblis. Membacot enak aja lu, memfitnah enak aja lu. Dasar otak-otak ormas, otak khilafah, iblis lu. Semoga cepat terciduk. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Gue sih sebenarnya tidak ya, karena Kids ya videonya. Gue sih sebenarnya tidak. Hei Bima, aku mau bilang ke kamu. Kamu bilang apa tadi? Kasihan Jokowi kok cengar-cengar gitu digituin. Dia presiden loh.
Terus kamu bilang Bu Mega bukan siapa-siapa tanpa bokapnya. Kamu nggak rela ketika Jokowi dikata-katain. Sedangkan Bu Mega itu mantan Presiden Indonesia. Lalu dibilang dia bukan siapa-siapa. Dia tokoh wanita yang pertama menjadi presiden perempuan di Indonesia. Apalagi yang mau diragukan dari seorang Ibu Megawati? Ya, jujur secara partai mungkin saya bukan orang PDIP dan dibilang saya orang non-partai dari PT-PT saya sebelumnya. Namun pernyataan kamu ini yang kalau di Indonesia, hey lu orang Indonesia yang tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan tata krama, budi pekerti, etika, moral, dan lain sebagainya. Rakyatnya sangat menjunjung tinggi itu. Kamu baru aja di luar negeri, sok-sokan tidak tahu tentang budaya negara Indonesia. Dan jelas dia tidak merasa bersalah sama sekali. Jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Mahasiswa kan dari SD diajarkan etika, tata krama, moral, dan lain sebagainya dalam menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Istilah-istilah bahasa. Kalau kamu masih menggunakan kata-kata yang bertolak belakang dengan pikiran dan pandangan anak bangsa, nggak usah kuliah ke luar negeri. Nggak ada artinya kamu sama orang-orang yang tidak bersekolah. Berdalil kasihan pada presiden kita, tapi kamu tidak menghargai orang yang lebih tua, tidak menghargai seorang tokoh perempuan yang merupakan agent of change bagi perempuan ketika dia menjadi presiden pertama loh, presiden perempuan pertama di Indonesia. Bima, main lu kurang jauh, belajar lagi. Ternyata berada di luar negeri, bersekolah di tempat yang di luar negeri tidak menjamin seseorang itu mempunyai intelektual yang bagus. Pulang aja di Indonesia, kuliah agar kamu bisa memahami lebih banyak lagi tentang tata krama yang ada di Indonesia. Karena kamu rakyat Indonesia tapi tidak memahami itu. Salam waras Bima, semoga kamu semakin waras ke depan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi ada beberapa poin penting yang mau saya tanggapi. Poin yang pertama, ketika kita mendengar bagaimana perempuan tadi, dia mengatakan bahwa Jokowi itu hanya dijadikan sebagai boneka partai, atau Jokowi dijadikan sebagai bonekanya Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Saya mau katakan bahwa Jokowi dia sebagai petugas partai, iya. Tetapi ketika seorang anak ingusan mengatakan bahwa Jokowi adalah boneka partai, Jokowi adalah boneka banteng, Jokowi adalah bonekanya Megawati, saya rasa kata boneka di sini tidak layak untuk disematkan kepada seorang pemimpin negara. Apalagi beliau saat ini adalah orang nomor 1 di bangsa ini. Mari kita belajar untuk menghargai para pemimpin kita, orang-orang yang telah bersusah payah bekerja untuk bangsa dan negara ini. Lalu poin yang kedua, perempuan ini menyebarkan berita tanpa data yang pasti dengan menyebut petinggi KKB diundang ke istana dan pulangnya membawa uang berkoper-koper lalu membeli handphone. Ini menurut saya adalah sesuatu yang tidak layak diucapkan oleh manusia tadi, oleh perempuan tadi, yang saya rasa mungkin usianya pun jauh lebih adik dari saya. Tetapi ketika dia berani berbicara begitu,
sangat disayangkan. Dan saya minta mungkin kepada pihak Kapolri, para penegak hukum di bangsa ini bisa segera menangkap perempuan ini agar bisa segera diklarifikasi kebenarannya. Karena video ini sudah viral di media sosial dan saya merasa bahwa ini adalah bentuk penghinaan yang sangat luar biasa kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan apalagi ketika dia sampai mengatakan bahwa pimpinan negara menjadi dalang di balik KKB. Tentu orang yang dia maksud adalah Bapak Presiden Jokowi. Sekali lagi kami minta kepada pihak TNI atau Polri agar segera mencari perempuan ini, agar segera diklarifikasi kebenarannya. Jangan sampai informasi ini ditanggap oleh masyarakat awam adalah sebuah fakta, adalah sebuah berita yang benar. Ini yang menurut saya sangat berbahaya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya Raja Jelata harus berani untuk bersuara.